Ini adalah M2 money supply. Jadi kalau lu cara ngelihatnya inflasi ya, menurut definisi gue itu apa? Adalah peredaran uangnya. Jumlah uang yang beredarnya. Nanti gue akan bilang ya, kenapa data-data yang dikasih misalnya 1%, 2% itu semuanya bullshit. Karena itu semuanya di cherry pick datanya. Jadi datanya data-data yang dipilih-pilih biar kelihatan inflasinya bagus. Padahal di lapangannya itu berbeda. Memang secara teori Keynesian betul inflasi segitu. Dihitungnya mungkin ya ada caranya untuk hitung itu betul. Tapi kita berdua tahu gitu loh. Di lapangan tuh hal yang berbeda. Ini M2 supply ya. Jadi kita lihat yang merah ini M2 supply dan yang putih ini adalah harga dari Bitcoin. Ini kita lihat tracking hampir similar ya. Ini hampir mirip. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu lari, gue bilang tadi, store of value-nya. Ya. Orang zaman dulu larinya kemana? Gampang banget jawabannya. Emak bapak lu yang orang kaya mungkin properti dan juga tanah. Karena mereka tahu itu scarce dan desirable. Orang mau punya rumah di Pondok Indah. Jadi ketika mereka punya rumah satu di Menteng, mereka beli lagi di Pondok Indah rumah keduanya. Kalau misalnya mereka belum mau jual dulu, mereka sewain dulu. Itu standar praktis. Tapi itu akhirnya bikin apa? Bikin anak-anak seperti kita yang generasi Z itu nggak bisa beli rumah. Karena mereka corner marketnya semua. Sama dengan market jam tangan, itu di corner juga. Sama dengan market lukisan, di corner juga gitu loh. Jadi orang-orang kaya ini paham untuk beli sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Ya, fundamental itu. Sesuatu yang diinginkan banyak orang. Gue jarang dengar orang kaya itu kaya dari beli public stock. Hampir tidak pernah. Mereka issue stoknya sendiri. Mereka bikin sahamnya sendiri. Contohnya seperti Warren Buffett. Dia bukan kaya dari cuman beli-beli saham. Portofolio dia publik yang terbuka itu nggak semua sahamnya. Berkshire Energy pun tidak dimasukin gitu. Jadi lu nggak bisa lihat gitu posisi dia kecuali lu buka annual letter ya, lu baru bisa lihat tuh Berkshire Energy isinya apa aja. Dia punya konglomerasi besar sekali perusahaan energi ya. Karena itu sahamnya dimasukin konsolidasi semua ke Berkshire jadi listed company. Dia itu bukan kaya cuman dari analis saham terus beli-beli, enggak, bukan itu. Dan dia kaya dari float asuransinya yang namanya Geico. Jadi orang kaya itu dia antara dia bikin saham atau enggak dia berinvestasi di sesuatu yang scarce dan desirable. Dia beli gedung contohnya. Yang orang lain mau sewain untuk kantornya ada di sana. Nah, inflasi ini pajak tersembunyi menurut gua. Karena kalau kita lihat datanya dari 2014 ya, ini 6,4 dan sekarang itu sekitar katanya kan udah mau ke 1 nih ya. Tapi apakah faktanya begitu ya? Kita berdua tahu, ya kalau lu jajan di pasar, lu pasti paham, apalagi pedagang, lu tahu ini angkanya, ya sorry itu saya ini angka bullshit lah ya. Ini cuman angka yang, ya gue bisa bilang namanya di cherry pick gitu, jadi ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin, dan ini bukan jadi acuan untuk kita investor sebenarnya. Karena gini, kalau lu ngomong sama any investor di Indonesia, contohnya, lu kalau bilang hurdle rate Indonesia itu 1%, lu diketawain. Hurdle rate itu apa? Itu biasanya angka ya di mana mereka mau diskon free cash flow ke depannya. Jadi kalau lu ngomong sama private equity investor, lu mau jadi general partner nih. Lu kalau tawarin investasi misalnya 8% setahun, lu diketawain pasti. Tapi kan secara teori menang dari inflasi. Kenapa lu nggak mau return 8% di Indonesia? Kan lu tahu inflasi bukan segini. Lu kalah sama cost of capital-nya. Gitu. Jadi ketika lu adalah seorang investor, lu mau taruh duit di venture capital, mau taruh duit di private equity, lu tidak mau returnnya tuh 2%, 5% lu nggak mau. Lu pasti mau minimal 15%, karena lu ada resiko yang lu ambil di sana. Ya. Jadi dari situ kita bisa paham bahwa real rate inflasi Indonesia itu bukan segini. Kita ngomong real rate ya, bukan yang dihitung dengan teori Keynesian. Ini fakta di lapangan, kita tahu. Gue yang paling tahu fakta ini. Kenapa? Karena gue adalah orang yang bagi beras setiap minggunya bertonton. Gue tahu persis naiknya berapa. Ya, dari beras yang grade apa aja, ya, gue paham persis naiknya berapa. Dan kalau lu yang nggak percaya silahkan lu beli beras, lu donasi setiap minggu, lu akan tahu itu naiknya 24% tahun ke tahun. Bukan 15, bukan 20, 24. Jadi kalau lu kasih datanya 2% inflasi, lu makanannya naiknya 24%, kan gila itu, ya. Jadi beras itu naiknya 24%. Gue nggak usah bilang lu datanya dari mana, gue punya datanya sendiri, orang gue beli setiap minggu kok. Kan gue tinggal minta, tadi masuk Excel, berapa? Bikin, year on year inflasinya. Nah, akhirnya jadi apa? Berasnya walaupun dia bahkan udah lebih naik, ya ketika lu beli beras yang sama, itu udah banyak yang gabahnya gitu. Gue tahu karena tim gue yang beliin. Kita suka habisin yang jual-jual beras di daerah sini. Karena belinya bertonton setiap minggu kan. Itu naiknya luar biasa. Ya, dan kita gak usah ngomong lah, kalau misalnya ayam, ya gue personal, gue gak pernah donasi ayam, gue gak bisa ngomong, tapi ini dari berita yang ada, ayam, cabai, dan semua yang kalian pakai sehari-hari itu tambah mahal. Kita nggak usah ngomongin biaya sekolah,
Biaya sekolah udah 15% ya. Lu tinggal hitung aja. Zaman gue sekolah sama zaman adik gue sekolah udah beda harganya. Ya. Sekolah tuh 15%. Jadi kalau lu mikir, lu mau nabung dengan UMR lu yang gak naik-naik, cuma untuk ngalahin hurdle rate in Indonesia 2%. Lu orang bego gitu aja ya. Lu pasti tambah miskin terus tiap tahun tambah miskin. Nah ini chart Bitcoin. Ada yang bilang, lah ini kok Bitcoin udah naik gini gitu. Belum naik kan? Ayo, beda gak nih chartnya sama yang kalian bisa lihat? Kenapa? Karena ini gue denominasi pakai Argentina peso. Ya, negara emerging market seperti Argentina yang currency kurang kuat ya, gue nggak enak lah gue contohin pakai yang lain, currency yang lain. Kita contohin pakai Argentina aja. Ini all time high loh, bentar lagi. Di saat Bitcoin ya kalau secara dolar enggak, kenapa? Karena Argentina pesonya hancur. Orang-orang di Argentina udah sadar bahwa ini adalah bahtera, mereka pindah. Ya, ini gue udah ngomongin Argentina tuh akan hancur dari 2022 ya. 3 tahun lalu gue udah prediksi Argentina itu mata uangnya akan hancur. Dan lu lihat tuh dari 2022 Argentina peso ke Bitcoin jadi hasilnya apa? Kalau lu orang Argentina ya bisa bahasa Indonesia, lu jadi orang kaya kan sekarang. Kalau lu beli toko, lu beli saham Argentina, lu beli properti di Argentina, lu beli obligasi di Argentina, lu jadi miskin semuanya. Tapi kalau lu dengerin gua ya, lu orang Argentina yang hoki dengerin gua, lu udah kaya sekarang. Jadi orang nanya, kok lu bisa jadi triliuner? Triliuner zaman sekarang sama dulu tuh beda banget. Yang bisa dibeli tuh beda banget. Ya. Triliuner sekarang tuh nggak sekaya triliuner yang dulu. Kalian harus paham. Bukannya gue yang jadi super kaya, tapi kalian semua yang jadi super miskin. Paham nggak? Bukan Timothy yang jadi super kaya, tapi kalian yang jadi super miskin. Karena gue denominasi uang gue dalam Bitcoin. Uang yang fair, adil, dan untuk semua. Nah formulanya apa? Ya kan? Kita bahas aja solusinya. Kita udah tahu semua problemnya apa. Oke, bank itu pakai fractional reserve, gedein M2 money supply-nya. Oke, real rate inflasi itu sekitar 15%, bahkan berasnya 24% karena gue yang hitung sendiri. Formulanya apa? Yang pertama, ya, lu fokus untuk belajar kripto. Karena kemarin gue sempat taruh di Instagram story, Brian Armstrong bilang kripto ini jadi bahan fokus dia sampai dia mati mungkin ke depannya. Karena kenapa? Karena kripto ini adalah revolusi uang di depan mata lu. Ini akan makan semua bank, ya. Gue percaya 30 tahun lagi, lu tanya AI, jangan tanya gue. Lu tanya AI, prediksi 2050 sistem finansial itu seperti apa? Jawabannya semuanya akan blockchain, ya. Semuanya akan pakai kriptografi, nanti ada quantum crypto. Jawabannya nggak akan ada dibilang masih ada bank gitu. Nanti semuanya pakai smart contract. Lu beli properti nggak perlu pakai agen, smart contract semuanya. Ini bukan gua yang prediksi, ini semua orang pintar di dunia punya 2 konsensus ya. Yang kuasain dunia bakal AI dan kripto, ini udah konsensus dunia gitu loh. Jadi lu nggak bisa bantah lagi dan ini aset kelima. Mungkin kalau dulu gua ngomongin lu boleh ketawain gua, tapi kalau sekarang lu ketawain Bitcoin lu katain orang bego gitu. Satu, fokus belajar ya. The more you understand, the more you make money. Karena lu harus belajar ya bahasanya sendiri dari uang, the language of money itself. Ini Mayer Rothschild yang pernah bilang, salah satu figur yang gue sangat ngefans adalah yang bikin banknya Rothschild ya. Dia pernah bilang, the only business worth doing is the business of money. Satu-satunya bisnis yang worth untuk dilakukan adalah bisnis untuk uang. Ya, lu bikin bank, bisnis perpindahan uang. Makanya lu kalau lihat yang sekarang kaya-kaya banget kayak Peter Thiel yang bikin Founders Fund yang investasi di Palantir dan lain-lain, Elon Musk yang bikin LinkedIn, Reid Hoffman, itu semuanya disebutnya PayPal Mafia. Karena mereka yang bikin PayPal. PayPal itu zaman dulu transfer uang tuh nggak bisa seperti itu. Makanya mereka jadi disebut PayPal Mafia, jadi mafia teknologi gitu kan. Sekarang ini kedepannya menurut gue ya bakal kayak Crypto Mafia, ini bakal Chang Peng Zhao yang kuasain dunia, Brian Armstrong yang kuasain dunia. Orang-orang yang punya infrastrukturnya, yang punya scalability-nya. Bahkan konglomerat di Indonesia ya, itu sudah ada yang punya mining kripto besar-besar megawattnya. Nggak sembarang dan nggak main-main. Ini industri yang lu nggak akan pikir gitu loh. Yang lu pikir konglomerat itu mikirnya ke belakang, enggak. Mereka semua udah pintar, mereka semua udah melek beli Bitcoin. Yang hoarding Bitcoin sampai puluhan ribu Bitcoin aja ada, gue tahu. Ya, jadi kalian ini nggak bisa buta lagi ya. Dan yang kedua, cari income sebanyak-banyaknya dari pekerjaan. Dan lu bisa trade kripto. Kenapa? Market kripto itu masih inefisien karena yang masuk kebanyakan orang bego. Jadi di situ lu bisa take advantage untuk ngambil inefisiensi di market. Nah itu disebut dengan trading. Lu nge-trade gitu kan. Nanti gue akan kasih tunjuk hasil murid-murid kita seperti apa. 3, lu pakai profit dari trade tadi untuk lu beli Bitcoin dalam jangka waktu yang panjang. Sederhana kan? Ya, fokus belajar. Lu kalau misalnya bekerja, lu kerja lebih keras di pekerjaan lu. Kalau lu punya waktu malam lu sampingan lu bisa trade kripto untuk dapatkan income tambahan. Banyak di sini ya. Buktinya murid-murid kita yang di Akademi Kripto itu berhasil ya. Misalnya ada mantan pegawai Kemenkes. Itu cuma 20 juta sampai 800 juta itu ada ya.
Kenapa? Karena dia fokus trade kripto, habis itu uangnya taruh mana? Taruh Bitcoin, parkirin. Gitu. Dan ini 3 langkah konkret ya. Nanti yang nomor 2 ini akan disambung sama partner gua. Nah ini contoh-contohnya ya, orang-orang yang udah berhasil ya. Ini ada business owner, bisa rotasikan profit untuk ke kripto, ini mantan pegawai Kemenkes 4.000% ya dalam setahun. Ada pegawai swasta juga, dan banyak banget ya. Kalian tinggal ke Discord kita, lihat testimoninya itu banyak sekali yang berhasil merubah hidupnya. Ini ada contohnya, ini kan ada foto ini, kalau kalian lihat di belakang gue ini ada foto gue nih. Ya, itu adalah yang orange tuh garis Bitcoin dan semua itu altcoin. Kripto itu kita manfaatkan inefisiensi marketnya, karena ini market global, market dunia, masih banyak sekali yang namanya alpha. Jadi bisa cari market, barang-barang yang inefisien untuk kita eksploitasi untuk mendapatkan uang. Dan berapa lama ini bisa dilakukan? Menurut gue sampai 2030. Nanti AI akan terlalu canggih dan mungkin ya partner gue udah gak bisa begini lagi. Karena nanti ada robot yang bisa begini gantiin dia. Mungkin sekarang dia masih punya edge-nya, kita masih punya edge-nya. Kita masih bisa bikin algo untuk detect, tapi nanti next-nya AI yang lebih canggih dan alpha tuh akan hilang. Jadi window untuk eksploitasi ini, gimana caranya kalian bisa eksploitasi marketnya untuk mendapatkan edge di situ ya. Boleh langsung bro kakak.